Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Mulyana. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang investasi PLTS atap membumi solusi pemenuhan kebutuhan energi masa depan. Apa itu PLTS? Pembangkit listrik tenaga surya adalah pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi yang kemudian dikonversikan menjadi sumber energi listrik dengan bantuan panel surya. PLTS dinilai dengan lebih ramah lingkungan dibandingkan sumber energi tak terbarukan seperti batu bara dan minyak bumi. Karena jumlahnya yang tak terbatas sehingga penggunaannya yang minim efek emisi rumah kaca. PLTS juga dapat digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada energi tak terbarukan sehingga di lingkungan lebih asri. Tren di Indonesia semakin meningkat secara signifikan melalui PLTS atap. Faktor utama investasi PLTS atap yang menarik investor. Yang pertama, masa pengembalian modal atau ROI. Perkiraan masa pemeliharaan dan pemakaian hingga 25 tahun sampai 30 tahun. Kebijakan dan dukungan pemerintah, salah satunya melalui insentif dan subsidi harga. Kemudian peningkatan nilai propertis, selanjutnya potensi pasar yang besar. Kemudian apa saja dukungan pemerintah terhadap investasi PLTS atap? Kementerian pemerintah melalui Kementerian SDM mencatat bahwa pengembangan PLTS atap telah menyentuh angka 4.399 pelanggan dengan kapasitas 42,39 megawatt hingga Oktober 2021. Potensi energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia adalah sangat besar. Dalam sektor tenaga surya sendiri, lebih dari 3.600 gigawatt yang dapat dikembangkan melalui pembangkit listrik tenaga panel surya atau atap. Nah, potensi yang paling besar di seluruh Indonesia yaitu ada di Nusa Tenggara Timur, Riau, Sumatera Selatan. Kenapa? Karena untuk memasukkan listrik-listrik biasa sangat sulit, sehingga solusinya dengan PLTS atap. Kemudian apa saja eh, dukungan pemerintah yaitu melalui pemerintah SDM nomor 2026 tahun 2021, yaitu substansinya yaitu ketentuan ekspor KWH listrik ditingkatkan dari 65% menjadi 100%. Kelebihan akumulasi selisih tagihan dihilangkan dan diperpanjang dari 3 bulan menjadi 6 bulan. Jangka waktu permohonan PLTS atap menjadi lebih singkat dengan durasi 5 hari tanpa penyesuaian perjanjian jual beli PJBL dan 12 hari dengan adanya penyesuaian PJBL. Mekanisme pelayanan berbasis aplikasi untuk kemudahan penyampaian permohonan, pelaporan dan pengawasan program PLTS atap. Pembukaan peluang perdagangan karbon dari PLTS. Kemudian tersedianya pusat pengaduan PLTS atap untuk menerima pengaduan dari pelanggan PLTS atau pemegang eh, non pelanggan PLN. Secara global, PLTS telah mengalami pertumbuhan eh, dalam 5 tahun terakhir, 24%. Permintaan PLTS atap, terutama untuk rumah tangga, meningkat. Jumlah pelanggan PLTS atap naik 16 kali lipat antara 2018 hingga 2024 per Oktober, menunjukkan minat yang kuat di berbagai sektor termasuk rumah tangga, bisnis, dan industri. Pemerintah fokus pada EBT, yaitu sebesar 23% pada tahun 2025 dengan PLTS menjadi salah satu yang dominan. Ini mendorong investasi di sektor EBT secara keseluruhan termasuk PLTS atap. Peran pemerintah berperan aktif dalam mendorong investasi melalui berbagai kebijakan dan insentif. Kemudian penerbitan regulasi baru seperti Permen SDM nomor 2 tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pengembangan PLTS atap. Peran investasi lokal atau investor lokal dan asing terdapat peningkatan keterlibatan baik investor lokal maupun internasional ataupun asing dalam proyek PLTS atap seiring dengan makin matangnya pasar dan teknologi.
Nilai investasi atap penurunan biaya investasi untuk pemasangan panel surya secara global itu 90% di Indonesia. Biaya investasi PLTS mulai dari 13 juta per KWP. Penurunannya biaya menjadi daya tarik utama bagi investor dan konsumen. Biaya bervariasi, itu tadi dari tergantung kapasitas yang kita pasang. Kemudian siapa saja investor utama yang masuk ke dalam negeri di bidang PLTS. Surya menjadi perusahaan sumber energi terbarukan pertama di Indonesia yang mendapat pendanaan secara langsung dari Norwegian Climate Investment Fund dan Swedfund, yaitu investor pembiayaan perusahaan di DVI dari Swedia. Perusahaan yang memiliki nama PT Surya Daya Indonesia didirikan pada tahun 2018. Perusahaan menyediakan solusi terkait kebutuhan energi yang bersumber dari PLTS atap. Surya dibangun untuk bertujuan membantu transisi sumber energi para pemilik bangunan, komersil, industri, mulai dari tahapan kelayakan, manajemen instalasi, hingga operasional serta maintenance atau pemeliharaan. Kemudian apa sih dampaknya? Dampaknya yang pertama, dampak positif, percepatan transisi energi, peningkatan kapasitas energi terbarukan, perluasan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur. Kemudian sisi negatifnya, regulasi yang belum optimal, biaya investasi awal yang mahal, kurangnya insentif yang menarik. Kemudian buat perekonomian Indonesia, bagaimana sih dampaknya? Yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi buat negara, kemudian daya saing industri, pengembangan industri manufaktur lokal. Apa saja tantangan buat investor asing bidang PLTS ini? Yang pertama regulasi dan kepastian hukum. Kemudian kebijakan tingkat komponen dalam negeri TKDN, terus ketergantungan pada energi konvensional. Kemudian keterbatasan pendanaan dan investasi, infrastruktur dan kesiapan teknis secara SDM. Kemudian harga fotovoltaik domestik, kurangnya riset dan pengembangan, koordinasi dengan PLN, kekurangan informasi radiasi matahari, karena tiap daerah beda-beda. Peluang investor asing dalam bisnis PLTS, potensi sumber daya yang melimpah, SDM di Indonesia atau tenaga matahari di Indonesia itu sangat melimpah. Permintaan energi yang terus meningkat, penurunan biaya teknologi, dukungan dan komitmen pemerintah, peluang investasi skala besar, insentif pajak, sinergi dengan pihak. Nah, ini ada grafik-grafik bagaimana perkembangan dari 2020 hingga 2025 serta target yang akan dicapai di 2035. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.